Infrastruktur teknologi informasi merupakan sebuah infrastruktur teknologi informasi terdiri dari serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Namun teknologi informasi juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggap oleh manajemen. Adapun layanan tersebut meliputi hal sebagai berikut. 1. Menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi. 2. Jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. 3. Layanan manajemen teknologi informasi yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan teknologi informasi, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan program layanan proyek. Keempat, layanan pendidikan teknologi informasi yang menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan dan melatih manajer dalam merencanakan dan mengelola investasi teknologi informasi. Kelima, layanan standar teknologi informasi yang memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan kapan dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnis. 6. Layanan perangkat lunak aplikasi yang menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, dan rantai pemasok. 7. Layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi yang menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek teknologi informasi yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mendiferensiasikan diri dari pasar. Sedangkan ada 5 tahap dalam evolusi infrastruktur teknologi informasi. 1. Era mainframe dan mini komputer 1959. Seiring perkembangan waktu dan peningkatan perkembangan teknologi, mini komputer sendiri diperkenalkan di tahun 1965 yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation. Era mainframe adalah periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kontrol programmer dan sistem profesional operator. Kedua, yaitu era komputer pribadi. PC ini awalnya hanya sebatas mesin yang menggunakan sistem operasi DOS yang mana di dalamnya bahasa perintah berbasis teks. Seiring banyaknya inovasi yang ada diikuti dengan munculnya Microsoft di Windows yang digunakan hingga detik ini dengan berbagai inovasi, kelengkapan, dan kemudahan fasilitas yang ada. Ketiga, yaitu era client atau server. Desktop client jaringan ke server dengan proses kerja perpecahan antara client dan server. Jaringan mungkin terdiri atas 2 atau multi-tier dengan berbagai jenis server atau jaringan aplikasi web. Keempat, yaitu era komputasi perusahaan. Di tahun 1990-an, perusahaan lebih memfokuskan akan standar dari teknologi jaringan dan perangkat lunak yang fungsinya dapat mengintegrasikan jaringan yang berbeda dan aplikasi yang digunakan di seluruh perusahaan ke dalam infrastruktur perusahaan. Kelima, yaitu era cloud computing, yaitu berkembang dengan sangat pesat sehingga mendorong klien atau server untuk berinovasi dalam penyimpanan data yang disebut dengan cloud computing model. Jaringan dan perangkat lunak yang fungsinya dapat mengintegrasikan jaringan yang berbeda dan aplikasi yang digunakan di seluruh perusahaan ke dalam infrastruktur perusahaan. Kelima, yaitu era cloud computing, yaitu berkembang dengan sangat pesat sehingga mendorong klien atau server untuk berinovasi dalam penyimpanan data yang disebut dengan cloud computing model. Penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur yang pertama adalah hukum Moore dan daya microprocessing. Pada tahun 1965, Gordon Moore menulis di majalah elektroniknya bahwa setiap chip mikroprosesor pertama dikenalkan pada tahun 1959. Penghambat lainnya di masa yang akan mendatang dalam hal meningkatkan kecepatan mikroprosesor adalah minat konsumen pada konsumsi daya yang rendah untuk baterai yang tahan lama dan ringan tentunya. Untuk meningkatkan profitabilitas komputer laptop dan komputer genggam. Yang kedua ada hukum Maastricht digital. Pergerakan teknologi kedua ini mengubah infrastruktur, hukum penyimpanan massa dan hukum penyimpanan digital besar. Menurut data yang didapat dari Gans dan Renzel pada tahun 2011 dan Lehman
dan variance pada tahun 2003, yakni jumlah informasi digital pada setiap tahun mencapai 2 kali lipat, dan hal ini terbukti semakin banyaknya pengguna internet dikarenakan biaya yang begitu murah dalam mengakses informasi. Yang ketiga ada hukum Markov dan jaringan ekonomi. Karena jumlah anggota dalam sebuah jaringan bertumbuh secara linear, nilai dari keseluruhan sistem bertumbuh secara eksponensial dan terus bertumbuh selamanya seiring bertambahnya anggota. Nah, yang keempat itu ada hukum biaya komunikasi dan internet. Pergerakan teknologi selanjutnya mengubah infrastruktur menjadi lebih efisien dalam biaya. Berkurangnya biaya menjadi biaya komunikasi lebih murah. Cepatnya komunikasi merupakan akibat dari pertumbuhan internet yang berjalan secara eksponensial, yang berdampak pada murahnya biaya yang mana menurun hingga mendekati angka 0, sehingga menyebabkan pemanfaatan komunikasi dan komputasi meledak. Dampak standar dan efek jaringan. Infrastruktur yang canggih dan komputasi internet yang saat ini kita nikmati akan menjadi begitu mustahil tanpa adanya perjanjian yang sesuai standar teknologi luas antara produsen dan konsumen sebagai pengguna. Standar teknologi merupakan sebuah pedoman tolak ukur spesifikasi yang menandakan kompatibilitas produk dan jaringan. Standar teknologi dalam ekonomi membebaskan kemampuan sesuai dengan skala dan hasilnya yang pastinya tidak lepas dari skala ekonomis dari produksi maupun bidang lainnya. Selanjutnya ada hukum Moore dan daya pemrosesan mikro. Terdapat 3 hukum Moore. Yang pertama, kekuatan mikroprosesor ganda. Yang kedua, daya komputasi ganda. Yang ketiga, harga komputasi jatuh setengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan dan melanjutkan tentang hukum penyimpanan digital besar. Dalam hukum penyimpanan digital besar ini, yaitu penggerak teknologi kedua yang mengubah infrastruktur teknologi informasi adalah hukum penyimpanan massa atau hukum penyimpanan digital besar. Menurut data yang didapat dari Jen dan Renzel pada tahun 2011 dan Liman varian pada tahun 2013, yakni jumlah informasi digital pada tiap tahunnya mencapai 2 kali lipat. Dan hal ini sangat terbukti semakin banyaknya pengguna internet dikarenakan biaya yang begitu murah dalam mengakses informasi. Selanjutnya yaitu hukum Mitchell dan jaringan ekonomi. Menurut Robert Mitchell pada tahun 1970, penemu jaringan area lokal Ethernet teknologi, ini mengatakan bahwa nilai atau kekuatan dari jaringan bertumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan tersebut. Karena apa? Karena sejumlah anggota itu dalam sebuah jaringan bertumbuh secara linear. Nilai dari keseluruhan sistem bertumbuh secara eksponensial dan terus bertumbuh selamanya seiring bertambahnya anggota. Lalu ada mengurangi biaya komunikasi dan internet atau penurunan biaya komunikasi dan internet. Penggerak teknologi selanjutnya ini yaitu mengubah infrastruktur teknologi informasi menjadi lebih efisien dalam biaya. Berkurangnya biaya ini menjadikan biaya komunikasi lebih murah. Cepatnya komunikasi merupakan akibat dari pertumbuhan internet yang berjalan secara eksponensial yang berdampak pada murahnya biaya yang mana menurun hingga mendekati angka 0, sehingga menyebabkan pemanfaatan komunikasi dan komputasi meledak. Diperkirakan sekitar 1,8 miliar orang di seluruh dunia sekarang memiliki akses internet. Selanjutnya, dampak jaringan dan standar. Infrastruktur yang canggih dan komputasi internet yang saat ini kita nikmati akan menjadi begitu mustahil tanpa adanya perjanjian yang sesuai standar teknologi luas antara produsen dan konsumen sebagai pengguna. Selanjutnya adalah 7 komponen infrastruktur. Di sini ada 7 komponen infrastruktur. Yang pertama, platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunaknya. Komponen ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel.
Selanjutnya adalah platform perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan besar seperti IBM, HP, dan Sun Microsystem. Industri ini secara bersama-sama menyepakati bahwa Intel sebagai proses standar untuk kegiatan komputasi organisasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux, yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsystem ataupun prosesor buatan IBM. Selanjutnya adalah platform sistem informasi. Pada level klien 95% dari PC dan 45% dari perangkat genggam menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, seperti Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 10, atau Windows Mobile. Untuk melakukan manajemen sumber daya dan kegiatan di dalam sebuah komputer, Windows menguasai 70% dari pasar sistem operasi dan sisanya 30% menggunakan sistem operasi Linux atau dikenal sebagai Linux, Unix atau dikenal sebagai Linux. Selanjutnya adalah aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar dolar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga yang termasuk kategori ini adalah perangkat lunak perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang sudah saling terhubung satu dan yang lain di seluruh lingkungan perusahaan. Selanjutnya adalah platform jaringan telekomunikasi. Jangkauan jaringan di dalam telekomunikasi adalah luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi diantaranya adalah AT dan Verizon. Pasar ini dibanjiri oleh pesaing baru dalam layanan komunikasi nirkabel, internet berkecepatan tinggi, serta layanan telepon internet. Selanjutnya adalah jasa konsultasi pengintegrasian sistem. Perusahaan besar ketika belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah infrastruktur yang dimiliki, pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur yang lama milik perusahaan, yang biasanya disebut sistem warisan, dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu dan yang lain. Perangkat lunak perusahaan pengelolaan database bertanggung jawab untuk pengorganisasian dan pengelolaan data perusahaan, sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk harddisknya dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tren platform perangkat lunak terkini yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, Linux dan peranti lunak open source. Yang kedua, Java. Yang ketiga, peranti lunak perusahaan. Yang keempat, layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Dan yang kelima, Marsup dan aplikasi peranti lunak berbasis web. Dan yang terakhir, outsourcing peranti lunak. Untuk slide selanjutnya akan membahas tentang isu manajemen. Berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur seiring bertumbuhnya suatu perusahaan seringkali melampaui infrastruktur yang dimilikinya. Ketika perusahaan mereka mulai membebani dengan infrastruktur yang mereka beli pada masa jayanya, skabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer produk ataupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.